Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 51. Rencana penjebakan. Mata Meli terbuka sempurna mendengarkan ucapanku. Aku benar-benar memukul rata kesombongannya. Walau sebenarnya apa yang aku ucapkan itu masih dalam kecurigaanku. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksinya. Apa maksud dari ucapannya? Kenapa dia mengancamku seolah-olah dia mengetahui sebuah rahasia besar yang kini kusembunyikan? Tapi apa itu? Perempuan itu benar-benar tidak bisa dipandang remeh. Dia bisa menjadi ancaman terbesar dalam kehidupanku kelak. Aku harus segera cari cara bagaimana bisa melenyapkan dia dari muka bumi ini. Tapi siapa kira-kira orang yang bisa melakukan itu? Ada beberapa menit Meli terdiam, hingga dia tersenyum. Iya, Tante Melda pasti bisa. Dia memiliki banyak kenalan di dunia mafia. Meli mengeluarkan handphone dari dalam sakunya. Tante di mana sekarang? Tanya Meli saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Tante lagi di rumah. Memangnya ada apa kamu menanyakan itu? Begini Tante, apa ada orang yang bisa Tante suruh untuk mengerjakan sesuatu hal penting? Maksudnya? Membereskan seseorang, tapi jangan sampai meninggalkan jejak. Siapa yang ingin kamu lenyapkan? Rini. Aku setuju. Sepertinya dia orang yang sangat berbahaya. Kalau begitu, Tante siapkan orang. Nanti soal uangnya, biar aku transfer. Kamu tenang saja, serahkan semuanya sama Tante. Terus, kapan rencana ini kita jalankan? Kita tunggu momen yang tepat. Kalau bisa, setelah pernikahanku dengan Reno. Baiklah, Tante tunggu kabar darimu. Meli kembali ke ruang inap Bu Sulis setelah memutuskan sambungan teleponnya dengan Melda. Siapa yang dihubungi mak lampir itu? Sepertinya mereka membicarakan hal penting. Kusandarkan tubuhku di dinding rumah sakit setelah mengintip Meli dari jauh. Aku sangat berharap dia menemui kedua orang itu, agar kecurigaanku semakin beralasan kalau mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi nyatanya tidak. Apa kecurigaanku kali ini salah? Kalau bukan Meli, di balik semua ini, terus siapa? Kulanjutkan langkahku keluar dari dalam bangunan rumah sakit, menuju ke arah parkiran. Belum juga kubunyikan mesin motorku. Tiba-tiba, mataku melihat Melda keluar dari dalam mobil. Ada keperluan apa perempuan itu datang kemari? Atau jangan-jangan dia yang ada di balik semua rahasia ini? Aku kembali bersembunyi untuk mengintai perempuan berbahaya itu. Melda melangkah masuk. Saking penasarannya, kuikuti dia dari jauh. Benar dugaanku, Melda masuk ke dalam ruangan Dokter Aldo. Dokter Aldo, apa kabar? Tanya Melda dengan pintu masih terbuka. Sebelum menjawab, Dokter Aldo melihat ke kiri dan ke kanan di mulut pintu. Setelah dirasa aman, dokter muda itu menutup pintu rapat-rapat. Dengan cepat, aku mengendap mendekati daun pintu. Kenapa Anda datang kemari? Kalau sampai ada yang curiga, maka semua rencana yang kita susun selama ini akan hancur dan Anda tahu sendiri akibatnya. Dokter Aldo dengan suara sedikit pelan. Kamu tenang saja, semuanya dalam proses perjalanan. Rencana kita sudah 90% berhasil dengan baik dan kasus ini akan hilang seiring berjalannya waktu.
Tapi kita harus tetap waspada. Pareno itu bukan orang sembarangan. Mata-matanya ada di mana-mana. Kalau sampai dia tahu semuanya, maka tamat sudah riwayat kita. Halusinasimu terlalu jauh. Memang dalam kasus ini risikonya besar. Tapi coba kalau rencana ini berhasil 100%, maka keuntungan yang akan kamu dapatkan di sini juga tidak main-main. Dari dokter biasa, kamu akan jadi pemimpin rumah sakit terbesar dan termegah di kota ini. Saya paham, tapi tidak ada salahnya kalau kita juga lebih waspada, bukan? Sudahlah, kita tidak usah bahas yang itu lagi. Sekarang, kamu cari beberapa orang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas penting. Tugas apa? Kalau boleh saya tahu. Tugasnya begini. Melda mengangkat tangannya setinggi leher, lalu menariknya mirip seorang tukang kayu yang sedang menggergaji kayu. Anda serius? Apa aku pernah main-main dengan ucapanku? Soal itu gampang, asal bayarannya sesuai. Soal itu jangan khawatir. Sebelum tugas itu dijalankan, aku akan memberi uang muka 50%. Selebihnya, aku lunasi saat tugas itu selesai. Terus, kapan rencana itu akan dimulai? Kamu tunggu saja. Semua informasi tentang orang itu akan segera aku kirim padamu. Kalau begitu, aku pergi dulu menemui Sulis. Aku harap sikapnya padaku akan berubah setelah kejadian ini. Mendengar langkah kaki mendekat pintu, aku langsung berlari dan bersembunyi. Melda keluar dari dalam ruangan Dokter Aldo, menuju ke ruangan Bu Sulis. Sudah ada sedikit titik terang siapa di balik semua ini. Tapi masalahnya, aku belum tahu pasti yang telah mereka perbuat pada Bu Sulis dan Pareno. Apa Meli juga masuk dalam rencana mereka? Terus, rencana baru yang akan mereka rancang kali ini apa? Aku semakin pusing dan penasaran. Atau ku beritahu saja Pareno tentang masalah ini. Tapi jangan dulu. Aku takut emosinya tidak bisa terkontrol. Hingga kedok mereka tidak bisa aku buka. Tapi yang jadi pertanyaanku saat ini, apa Meli juga masuk dalam skenario mereka? Hanya ada satu orang yang bisa membongkar kedok mereka. Aku harus menemui Nisa lagi untuk menjalankan rencana ini. Aku kembali ke tempat parkir. Kukemudikan kendaraanku menuju ke toko. Aku tidak mengawari Nisa lewat telepon, karena aku yakin Nisa pasti ada di sana. Setelah kuparkirkan kendaraanku, aku langsung masuk. Semua penjaga toko sudah biasa dengan kedatanganku. Mereka hanya tersenyum menyambutku. Setelah tiba di ruangan Nisa, ku ketuk pintu beberapa kali hingga Nisa datang membuka pintu. Loh, kok sampai keringatan begini? Memangnya Mbak habis olahraga di mana? Boleh aku masuk dulu sebelum aku membalas pertanyaanmu? Maaf, silakan masuk. Aku segera masuk dan duduk di sofa. Silakan diminum dulu. Nisa yakin, Mbak pasti haus. Nisa menyerahkan minuman dingin dalam bentuk kotak. Terima kasih Nisa. Kuisap minuman itu menggunakan pipet hingga tersisa setengahnya. Lalu kuletakkan di atas meja. Benar dugaanku, kalau kedua pria yang ada di kafe itu ada sangkut pautnya dengan operasi Bu Sulis, Dokter Aldo dan Pak Made. Tapi aku belum tahu pasti apa itu. Yang jelasnya ada rahasia besar yang sudah mereka lakukan dalam proses operasi Bu Sulis. Terus bagaimana cara agar bisa mengorek keterangan dari mereka? Hanya ada satu cara. Aku mulai merancang bagaimana melakukan penjebakan agar orang yang akan kami jebak kali ini mengungkap semua tabir
yang masih terselimut awan hitam. Mbak serius dengan rencana ini? Aku serius. Sebentar malam, kita beraksi. Baiklah kalau begitu. Saya akan menyuruh orang untuk mengintai target kita agar lebih mudah melakukan penjebakan nanti malam. Ikuti terus kisah ini. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.